Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat siang anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Romo senantiasa berharap semoga kalian selalu menjadi siswa-siswi yang luar biasa. Ya, luar biasa rajinnya, pintarnya, cerdasnya, kreatif, terampil, dan berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, dan selalu berkarakter. Nah, siang hari ini Romo kembali menjumpai kalian untuk storytelling. Namun kali ini storytellingnya sedikit berbeda, yaitu Romo tidak bercerita, hanya menyampaikan beberapa penjelasan. Selanjutnya kalian bisa saksikan videonya, ya. Nah, memang videonya kebetulan berbahasa Inggris, namun ada teksnya. Ya, ini juga merupakan salah satu cara untuk mengimprove, ya, membangun kemampuan berbahasa Inggris bagi murid-murid SMP Sekolah Nasional Plus Manjusri. Hari ini judul dari storytellingnya dalam bahasa Inggris adalah Homeless Mom Collects Can for Cash. Ya, kalau diterjemahkan kira-kira artinya ibu tunawisma memulung kaleng bekas untuk mencari nafkah. Nah, bagaimana ceritanya? Romo akan jelaskan sedikit. Nanti kalian bisa melihat videonya langsung dan ambil hikmah dan makna dari video tersebut. Nah, video ini bercerita tentang ada seorang wanita yang bernama Thalia, wanita kulit hitam. Dia punya seorang anak kecil namanya Bella. Mereka ini tunawisma, homeless, ya, tidak punya rumah. Ya, kerja mereka mencari nafkah dengan memungut bekas-bekas kaleng, botol minuman, dan lain sebagainya. Nah, pada satu hari ketika mereka sedang jalan mencari barang-barang bekas ini, ya, tiba-tiba anaknya Bella ini sudah letih karena lapar. Namun ibunya tidak bisa memberikan makanan karena mereka mengumpulkan barang-barang bekas, botol dan kaleng ini belum cukup, sehingga dia suruh anaknya bersabar. Nah, pada waktu itu datang seorang pemuda yang selesai minum mau membuang botol bekasnya. Nah, lalu si ibu pemulung ini yang Thalia ini bilang, pemuda, kasihlah saya botol bekasnya. Tetapi ternyata anak ini sombong, angkuh, ya. Dia bilang, siapa kamu? Bau, ya. Kok minta-minta kaleng bekas minuman botol bekas saya? Nah, tidak mau dia kasihkan, ya. Terus perempuan ini mengulurkan tangannya. Anak ini kembali mencela, ya, wanita ini bilang, tangan kamu sudah berapa lama tuh tidak dicuci, kotor sekali. Kemudian dia tidak mau memberikan botol bekas tadi, malah membuangnya ke dalam tempat sampah. Terus dia balik ke mobilnya. Nah, anak ini, pemuda ini bernama Jasper. Ya, ibunya bilang, ada apa kamu Jasper? Terus dia bilang, tuh ada wanita pemulung itu mau minta botol bekas saya. Nah, terus kamu kasih enggak, kata mamanya. Oh, enggak, saya kasih karena baunya, dia bau dan kemudian tangannya kotor. Nah, kemudian ibunya terdiam. Jasper ini heran, kok ibunya terdiam. Kemudian dia bilang sama putranya, ya, ada satu cerita yang belum pernah saya ceritakan pada kamu. Ya, yaitu ketika kamu baru lahir, ya, ibu dan ayah kamu bercerai. Ayah kamu pergi meninggalkan kita berdua. Jadi ibu yang ini, yang nama Cynthia ini, mamanya namanya Cynthia, ditinggalkan bersama anaknya Jasper ini. Papanya pergi entah kemana. Nah, pada waktu itu ibunya ini merasa sangat menderita, sangat terpukul, ya, karena dia tidak bisa mencari makan. Tapi untunglah pada waktu itu dia ketemu dengan seorang wanita yang kemudian mengajar dia mencari nafkah dengan jalan memulung barang-barang bekas seperti botol-botol plastik, kaleng-kaleng untuk dijual demi sesuap nasi, mencari nafkah. Ya, kemudian si Jasper ini termenung.
Ya, dia sadar bahwa dia sudah berbuat satu kesalahan. Kemudian dia lihat di mobilnya kebetulan ada botol kosong, terus diambil. Dia bilang, sebentar mama, sebentar ibu. Dia keluar, dihampiri lagi si Talia tadi, wanita pemulung tadi. Ya, kemudian diserahkan botol bekasnya. Nah, tentu saja si Bella ini berterima kasih, ya, terima kasih. Talia ini berterima kasih, ya. Nah, kemudian ibunya nyusul. Nah, ketika ibunya melihat, ya ibunya termenung, dia lihat, dia bilang, Talia. Jadi wanita ini nama Talia kan. Nah, terus wanita yang nama Talia ini, wanita kulit hitam ini bilang, kamu Cynthia. Rupanya mereka inilah dulu yang pernah bertemu sama-sama, dan Talia inilah yang menolong Cynthia ini ketika dia harus hidup di jalanan karena ditinggalkan oleh suaminya. Ya, akhirnya mereka jadi sangat akrab. Nah, kemudian Cynthia ini menawarkan pada Talia ini untuk tinggal di rumahnya. Ya, jadi dulu Talia ini pernah menolong Cynthia ini, sekarang Cynthia ini ingin meringankan beban hidup dari Talia ini. Nah, inilah akhir dari cerita ini. Nanti kalian bisa lihat sendiri videonya. Ya, Romo harapkan dengan menonton video ini kalian bisa mengimprove bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, sekarang yang paling penting nanti ya kita akan ambil apa hikmah dan makna dari cerita ini. Mari kita saksikan bersama. Mommy, I'm hungry. When are we going to eat? Soon, honey. I just need to find a few more bottles, and then we'll have enough money for food, okay? Okay. Excuse me, young man. Could you please? Ugh, you smell. Look, if you're trying to ask me for money, the answer is no. No. I just wanted you to hand me the bottle. I recycle them for a living. It's how my daughter and I survive. But this is just trash. One person's trash is another person's treasure. Can I please have it? Ew, gross. When's the last time you washed your hands? Look, if you want it, you can get out of the trash can yourself. Hey, hon. Who was that? Just some dirty homeless lady and her daughter. She wanted my emptied bottle. Well, did you give it to her? No, I wasn't gonna get close to her nasty hands. And who takes to the trash for a living anyway? That's disgusting. Mom? What's wrong? Well, Jasper, some people don't have a choice. You see, After you were born, your dad and I started fighting a lot. He wasn't ready to be a dad, so he left us when you were just a baby. Without your dad around to help, I started falling behind on our bills. I couldn't work and take care of you at the same time. So we got evicted from our apartment. With no place to go, we ended up living on the streets. But then I met a lady who changed my life forever. She taught me how to make money from recycling cans and bottles. So I'd go around with her collecting trash with one hand and holding you in my other, just so we could survive. so you see, I never wanted to tell you, but we were homeless. I never knew you went through all that. I feel so bad. It's okay.
You were too young to remember. I can't believe how I treated that lady. All she was trying to do was help her daughter. Actually, I'll be right back. Mommy? Yeah? My stomach hurts. I know, honey. Just a little longer, okay? Excuse me, miss? I'm so sorry for the way I treated you earlier. It's okay. Don't worry about it. You know, you're right. One person's trash is another person's treasure. So, please take this. Wow. Thank you so much. I really appreciate it. See, honey? Now we have enough money to eat. Thank you. Jasper, I found another bottle. You can give that. Talia? Is that you? Cynthia, oh my god. Not a day goes by that I don't think of you. This is Talia. She's the woman who helped us when we were homeless. My gosh, I can't believe it. Thank you so much for what you did for us. You're welcome. This is my baby girl, Bella. Hello, Bella. Hello. You know, you did so much for us. It is my turn to return the favor. I would like you and Bella to come and stay with us. Thank you so much, but I don't feel like we could be a burden to you. Please, I insist. You wouldn't be a burden. You would be a blessing. I don't know. I don't know what to say. Bella, what do you think about that, honey? Of course, I would love that. Well, great. Well, let's go. We can get some food on the way. Here, let me help you with this. Thank you. This is gonna change our lives. So, Bella, are you okay with pizza? Pizza sounds so good. Come on. Nah, setelah kalian saksikan video tadi, ya seperti yang telah Romo ceritakan secara singkat, tentu kalian lebih mengerti, ya lebih jelas melihat filmnya, videonya, ya bahasa Inggris, tetapi ada teksnya, sehingga kalau yang belum lancar berbahasa Inggris, belum bisa mendengar dengan baik, bisa membaca teksnya. Nah, apa hikmah dari cerita ini? Kurang-kurangnya ada dua hikmahnya. Ya, yang pertama, kita jangan tinggi hati, jangan sombong. Ya, melihat orang yang tidak mampu, ya harusnya terbangkit rasa belas kasih kita untuk menolongnya. Bukan seperti Jasper pada awalnya. Dia menghina, mengatakan bahwa si wanita pemulung tadi bau, ya kemudian juga tangannya kotor, sudah berapa lama tidak dicuci, katanya begitu. Jadi jangan sombong, jangan angkuh, jangan tinggi hati. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kita harus menghargai. Mungkin sampah bagi kita, tetapi adalah barang berharga bagi orang lain. Dalam bahasa Inggris dikatakan one person trash, ya, is another person treasure. Ya, bagi seseorang mungkin sampah, tetapi bagi orang lain itu adalah barang yang berharga. Jadi jangan sia-siakan, ya. Apalagi kita di sekolah Manjusri, Romo sudah lama menerapkan bahwa sampah kita harus pilah. Ya, setidak-tidaknya ada sampah sisa makanan, ada sampah kertas, kemudian ada sampah barang-barang yang plastik, kaleng-kaleng, ya, botol minuman, gelas minuman dari plastik,
kaleng-kaleng minuman itu kita pisahkan. Mengapa? Karena barang itu bagi kita sampah, tidak ada harganya. Tetapi kalian tahu bahwa selama ini barang-barang plastik dan kaleng-kaleng yang dikumpulkan itu Romo serahkan. Romo bekerja sama dengan Yayasan Buddha Cici, kantor perwakilan Padang. Romo serahkan. Karena apa? Bagi orang Cici, barang-barang bekas, sampah-sampah ini bisa diolah. Ya, mereka punya satu semboyan yang sangat bagus. Ya, mengolah sampah menjadi emas dan mengolah emas menjadi cinta kasih. Apa maksudnya? Sampah yang tidak ada harga itu mereka daur ulang sehingga bisa menjadi barang yang bermanfaat, dan barang itu punya nilai harganya, punya nilai uangnya. Nah, ketika itu dijual, yaitu diibaratkan emas, dan emas itu kemudian mereka robah jadi cinta kasih. Apa maksudnya? Dengan uang itu mereka melakukan banyak kegiatan sosial, membantu orang-orang yang tidak mampu. Kalau ada bencana, gempa bumi, banjir, mereka bantu memberikan beras, sembako, pakaian, dan lain sebagainya. Kita tahu juga bahwa Yayasan Buddha Cici sering melakukan operasi hernia, operasi bibir sumbing, operasi katarak, dan lain sebagainya. Dari mana uangnya? Nah, uang itu adalah sebagian dari sampah yang dikumpulkan kemudian didaur ulang, dan itu kemudian mempunyai nilai harga, dijual, dan hasilnya adalah untuk menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita lakukan. Jadi kalian nanti bila sudah mulai sekolah lagi seperti biasa, jangan pernah membuang sampah sembarangan. Di sekolah kita ada satu semboyan, buang sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya. Nah, jenisnya plastik, kaleng, kertas juga bisa didaur ulang. Ya, yang belum kita punya cara untuk mendaur ulang adalah sisa makanan. Tapi ada badan wadah yang bisa mengolah sampah sisa makanan ini, pun bisa diolah jadi pupuk organik namanya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi dua hikmah yang bisa kita ambil: jangan sombong, angkuh, tinggi hati, dan kemudian hargai ya barang-barang walaupun kelihatannya tidak ada harganya, walaupun bagi kita sampah, tetapi bagi orang lain itu adalah barang yang berharga. One person trash is another person treasure. Ya, bagi kita tidak ada harga, tapi bagi orang lain itu adalah barang yang berharga. Demikian saja, semoga kalian semua menjadi anak-anak yang baik, pintar, cerdas, terampil, berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, dan selalu berkarakter. Demikian saja. Terakhir marilah kita mengucapkan salam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan marilah kita dengarkan kembali ya Bell of Mindfulness. Kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak 3 kali.